Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Soda Pranata, NIM 1806152, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas Ekonomi Pembangunan 2, dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, langsung saja dalam pokok pembahasan tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan, di mana di dalam teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan ini ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama itu globalisasi perekonomian, di mana dalam beberapa dasawarsa terakhir perekonomian di dunia telah semakin ketat melalui perdagangan internasional yang lebih meluas dan memiliki jasa maupun barang primer dan barang manufaktur. Globalisasi ini menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Di dalam globalisasi ini, proses yang membuat perekonomian berbagai di negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan global misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. World Trade Organization adalah badan pengawas dan penegak kesepakatan perdagangan internasional, di mana globalisasi ini juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa ini serupa berbagai di negara-negara yang berkembang, dan dengan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Dalam perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi dan pada gilirannya integrasi ini mempercepat perubahan globalisasi di negara-negara berkembang tersebut. Dalam globalisasi ini adapun dampak negatif yang harus lebih besar bagi negara-negara miskin yang akan terjebak ke dalam pola ketergantungan apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menjamin atau apabila sebagian di kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Poin yang keduanya yaitu perdagangan internasional, di mana dalam perdagangan internasional ini seringkali dimainkan peranan-peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakang ini banyak perhatian isu-isu tentang perdagangan dan pembangunan yang telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor dan aspek tular dari Asia Timur. Pada saat bersamaan di Afrika Timur Tengah dan Amerika Latin, ekspor produk-produk primer biasanya mencakup porsi yang lebih besar pada produk domestik bruto di negara-negara individu lainnya. Banyak di negara-negara yang berhutang pada akhirnya mereka pun mencapai dengan surplusnya ketika melunasi sebagian hutang mereka di negara-negara yang mereka hutangi tersebut. Pada abad ini baru pada pola surplus perdagangan internasional memperkuat banyaknya negara-negara yang berkembang meski tidak berlakunya untuk semua di negara itu. Namun pada perdagangan dan keuangan internasional harus kita pahami dalam perspektif yang sangat luas, jauh lebih luas dan sekedarnya harus sumber daya keuangan dan komoditas antar negara. Dengan membuka perekonomian dan masyarakat mereka terhadap perniagaan dan perdagangan global, serta dengan berorientasi ke bangsa-bangsa lain di dunia. Negara-negara tersebut yang tidak hanya menunda masuknya transfer barang, jasa, sumber daya finansial internasional, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan atau anti pembangunan yang dapat terkandung di dalam transfer teknologi produksi, pola konsumsi, tatanan kelembagaan dan organisasional, sistem kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta tatanan nilai, gagasan, dan gaya hidup yang lebih umum daripada negara-negara maju. Selanjutnya, arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang.
Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan pada negara-negara maju. Sementara itu negara-negara besar memang kurang mampu dibandingkan dengan negara-negara kecil. Pada ukurannya apapun negara-negara berkembang cenderung mengidentifikasikan bangsa output mereka untuk yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Di dalam pendapatan nasionalnya, negara-negara di dunia ini ternyata lebih tergantung pada perdagangan internasional dilihat dari bangsanya sendiri dalam berpendapatan nasional. Mereka ketimbang ke negara-negara maju. Semakin besarnya bangsa ekspor negara-negara berkembang yang bercatatan pada GDP mereka sebagai mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif oleh perdagangan di negara-negara maju ketimbang di negara berkembang. Namun, di demikian hal itu tersebut menekankan bahwa negara-negara berkembang itu pada umumnya lebih bergantung pada perdagangan internasional dalam hubungan internasional dikarenakan sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang di mana pedagang harga barang antar negara lebih kecil. Selanjutnya, elastisitas permintaan dan instabilitas perdagangan ekspor. Kebanyakan penelitian statistik mengenai pola-pola komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas itu berpendapatan terhadap permintaan. Elastisitas berpendapatan terhadap permintaan adalah responsivitas dari kuantitas suatu permintaan komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen yang diukur melalui perubahan sebanding dengan kuantitas permintaan dibagi dengan perubahan yang sebaiknya dalam pendapatan elastisitas tersebut. Namun, selain itu ada juga elastisitas harga yang terdapat pada permintaan yang komoditas primer juga cenderung yang lebih rendah. Setiap pergerakan pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak yang bersama-sama. Kedua fenomena elastisitas itu menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor, di mana elastisitas harga tersebut mencakup permintaan yang responsibilitas dari kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap perubahan harga yang dinyatakan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Sedangkan istilah instabilitas pendapatan ekspor adalah fluktuasi besar dalam pendapatan yang diakibatkan dari rendahnya harga elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan penggerakan yang tak menentu dalam harga ekspor itu. Selanjutnya, nilai tukar perdagangan dan hipotesis Briggs-Singer, di mana dalam persoalan ini banyak perubahan tingkat harga yang relatif atas berbagai komoditas yang membawa kita ke dimensi kuantitas pentingnya lain dari yang lain dalam persoalan perdagangan yang sejak dahulu yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam para ahli ekonom memiliki suatu nama yang khusus untuk menyebut dalam hubungan ini atau rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar di dalam perdagangan komoditas. Di dalam nilai tukar komoditas adalah rasio harga rata-rata ekspor suatu negara tersebut dengan nilai rata-rata impornya. Pada teori utamanya mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal dengan hipotesis Briggs-Singer, di mana hipotesis ini adalah argumen yang menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan internasional itu perlu bagi ekspor yang berproduksi primer di negara-negara berkembang cenderung menurunkan dari ke waktu ke waktu. Setelah itu pemulaan yang sangat lambat dan banyak terjadi dengan usaha yang menghasilkan
pergeseran dramatis dalam kompetisi ekspor di negara-negara berkembang, terutama di antara negara-negara yang berpendapatan menengah. Bagian yang ketiganya yaitu teori tradisional tentang perdagangan internasional, di mana fenomena transaksi dan pertukaran ini adalah komponen-komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika, orang-orang secara berskala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah menggunakan uang atau barang untuk melakukan transaksi barter sederhana. Di dalam sebuah transaksi itu melakukan pertukaran antara dua hal, yang sesuatu yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Di dalam poin ini ada beberapa yang harus saya jelaskan. Yang pertama itu keunggulan komparatif. Pada dasarnya perdagangan berlangsungnya karena hal ini menguntungkan beragam orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda satu sama yang lain. Dalam mungkin yang mengkonsumsi barang dalam proporsi yang berbeda satu sama yang lain. Yang kedua itu penyeberikan itu anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional. Di dalam perdagangan internasional, anugerah faktor adalah model perdagangan yang bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara yang akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya faktor produksi yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Dalam perbedaan dengan model yang tenaga kerja klasik itu, di mana banyak yang bermunculan dikarenakan adanya produktivitas tenaga kerja yang tetap, tetapi beragam bagi komoditas di berbagai negara. Model anugerah faktor neoklasik ini tidak mengkonsumsi adanya perbedaan inheren dalam produksi tenaga kerja relatif yang lebih rendah, dengan menyatakan bahwa di seluruh negara-negara yang memiliki akses penting terhadap potensi teknologi yang sama bagi seluruh komoditas. Dalam pemikiran pokok teori anugerah faktor ada beberapa produksi. Yang pertama itu produksi yang berbeda membutuhkan faktor dalam proporsi yang relatif berbeda-beda. Contohnya saja produksi pertanian pada umumnya membutuhkan proporsi tenaga kerja yang berunit modal yang lebih besar daripada produksi manufaktur. Yang keduanya, setiap negara-negara memiliki anugerah faktor produksi yang berkelainan. Yang ke poin yang berikutnya, teori perdagangan dan pembangunan. Dalam teori perdagangan dan pembangunan ini ada beberapa poin untuk teori perdagangan dan pembangunan ini. Yang pertama itu, perdagangan merupakan merangsangan pertumbuhan ekonomi yang bagi setiap negara. Yang keduanya itu, perdagangan cenderung mendorong kesejahteraan internasional dan domestik dengan cara menyertakan faktor yang meningkatkan pendapatan di negara-negara yang berdagang. Yang ketiga itu, perdagangan membantu di negara-negara mencapai untuk pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi, di mana negara-negara individu itu memiliki keunggulan yang komprehensif. Yang keempat itu, dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya dilakukan untuk melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalisme. Yang kelimanya, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan yang diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi di luar. Poin yang keempatnya, kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dan konteks pengalaman dalam negara berkembang. Di dalam poin ini ada beberapa yang harus jelaskan. Yang pertama itu sumber daya yang tetap, di mana sumber daya yang tetap ini lapangan pekerjaan yang penuh serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja yang terampil. Yang keduanya, pengangguran yang menggunakan sumber daya yang kurang optimal serta teori fund for surplus dari perdagangan internasional. Teori fund for surplus perdagangan internasional ini adalah anggaran bahwa pembukaan pasar di dunia bagi internasional yang memungkinkan
suatu negara untuk merebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja sebelumnya untuk kurang optimal menjadi lebih optimal, sehingga dapat memproduksi lebih banyaknya output primer yang seharusnya untuk diekspor. Yang ketiganya itu teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Yang keempat, tidak hanya kiprah pemerintahan untuk dalam hubungan perdagangan. Yang kelima, keuntungan perdagangan internasional bagi penduduk suatu negara. Beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi ini, yaitu kebanyakan di negara-negara berkembang, sistem ekonominya internasional masih menawarkan sesuatu sumber real dari modal yang langka dan pengetahuan teknologi yang sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, di mana sumber daya demikian dapat diperoleh, sangat berpengaruh pada karakter proses pembangunan di negara-negara berkembang. Poin bagian kelima, strategi perdagangan internasional bagi pembangunan proporsi ekspor versus substitusi impor. Ada pula cara tradisional dalam menangani persoalan kompleks mengenai kebijakan spesifik dalam konteks strategi yang lebih luas untuk berorientasi keluar atau ke dalam. Ada 4 kategori. Yang pertama itu promosi ekspor berorientasi keluar menghadapi hambatan perdagangan, di mana promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai sarjana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang maupun yang layak. Di dalam wilayah kolonial Afrika dan Asia dengan sektor pertambangan dan perkebunan mereka memiliki pihak asing. Namun ada pun contoh dari klasik dari daerah dengan kebijakan orientasi keluar untuk produksi primer. Dengan kesepakatan komoditas internasional itu, dengan kesepakatannya oleh para penjual komoditas umum yang berdagangan secara internasional seperti kopi, gula, untuk mengkoordinasikan penawaran guna mempertahankan stabilitas harga. Yang keduanya, memperluas ekspor manufaktur, di mana ekspansi ekspor manufaktur itu telah dipicu oleh keberhasilan spektakulasi di negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan China. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa ini, ekspor total Taiwan tumbuh lebih cepat 20% setiap tahunnya. Dan ekspor di Korea Selatan bahkan lebih tinggi dari Taiwan. Di mana dalam kedua kasus itu, pertumbuhan ekspor didominasikan oleh produk manufaktur yang berkontribusi pada lebih dari 80% pendapatan valuta asing kedua negara tersebut. Yang ketiga, substitusi impor berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi keluar. Dengan mengamati pasar dunia untuk mengatasi dan produk primer, mereka ada menganut keyakinan telah diterimanya secara luas dan keajaiban industrialisasi dan hipotesis Frederick Steiner di negara-negara berkembang beralih pada strategi substitusi impor dalam bentuk pengembangan industri perkotaan pada beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia Kedua. Pada industri yang baru berkembang ini, industri yang baru didirikan biasanya dilindungi oleh beberapa faktor atau kebijakan substitusi impor lainnya. Yang keempat itu, dalam strategis industrialisasi, isu dan akibatnya. Sebagian besar pengamat meyakini bahwa strategi industrialisasi substitusi ini impor sebagian kurang berhasil. Lebih tepatnya terdapat 5 akibat yang tidak diinginkan. Yang pertama itu, dikarenakan merasa aman berbeda di balik tembok yang berlindungan tarif dan kebal dari tekanan-tekanan persaingan di luar. Yang kedua, penerimaan manfaat utama dari proses substitusi impor seringkali terjadi di perusahaan asing
yang mampu berorientasi di bawah perlindungan tarif dan memetik manfaat dari pajak dan investasi yang lebih liberal. Yang ketiga itu, sebagian besar substitusi impor memungkinkan dengan adanya impor barang modal dan produk yang menengah yang disubstitusi pemerintahan oleh perusahaan asing dan domestik. Yang keempatnya, dari strategi ini, substitusi impor adalah dampak terhadap ekspor produk primer tradisional untuk mendorong sektor manufaktur lokal melalui impor barang modal dan produk menengah yang lebih murah. Yang kelima itu, dari substitusi impor ini mungkin lebih timbulnya gagasan yang mendorong pertumbuhan industri yang baru berkembang dan kemandirian dengan menciptakan keterkaitan ke depan ke belakang dalam perekonomian keseluruhan, seringkali menghambat industrialisasi itu sendiri. Yang kelimanya, nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar dan keputusan devaluasi, di mana dijatuhkan dalam nilai tukar ini resmi tidak sepenuhnya atau mendekati harga equilibrium ekonomi pada pertukaran valuta asing, yakni tingkat di mana permintaan domestik atas suatu mata uang atau valuta asing seperti dolar akan sama dengan penawaran tanpa adanya regulasi atau interferensi dari pemerintahan. Dalam pengendalian ini, nilai tukar itu adalah kebijakan pemerintahan yang dirancang atau untuk membatasi arus keluar mata uang domestik dan mencegah memburuknya posisi neraca pembayaran dan mengendalikan jumlah valuta asing yang dapat diperoleh oleh negara domestik. Di dalam ini terdapatnya defisit pembayaran kronis diakibatkan oleh aktivitas transaksi berjalan ekspor dan impor mungkin dapat diiringkan oleh devaluasi mata uangnya. Di dalam mata uang ini, satu negara akan terdevaluasi ketika nilai tukar resmi di mana bank sentral negara tersebut bersedia menukarkan mata uang negara dengan valuta asing secara tiba-tiba. Yang keenamnya itu, optimis dan pesimis perdagangan, argumen pesimis perdagangan. Di dalam optimis dan pesimis perdagangan, argumentasi pesimis perdagangan ini ada beberapa poin. Yang pertamanya, lambang pertumbuhan permintaan atas barang ekspor tradisional yang mereka ekspor untuk menghasilkan harga ekspor yang lebih rendah. Yang kedua, tanpa pembatasan impor, tingginya elastisitas permintaan di negara-negara berkembang tersebut, bahwa impor yang bersamaan dengan rendahnya elastisitas bagi produk ekspor mereka, berarti negara berkembang harus tumbuh lebih lambat. Yang ketiga, negara berkembang memiliki keunggulan komparatif strategis dalam produk primer dan yang berarti bahwa kebijakan perdagangan bebas untuk mendorong ekspor cenderung menghambatnya industrialisasi. Yang keempat, pesimis perdagangan memandang liberalisasi perdagangan internasional WTO terbatasnya pada praktiknya. Dengan perekonomian negara-negara berkembang, terutama di negara-negara termiskin yang dikurangi memiliki advokat yang sumber daya lainnya yang diperlukan untuk membuka pasar negara maju. Yang ada untuk argumen optimis perdagangannya ada beberapa poin. Yang pertama itu, mendorong persaingan, meningkatnya alokasi sumber daya dan skala ekonomi dalam bidang-bidang di mana negara-negara berkembang untuk memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, menghasilkan tekanan meningkatkan efisiensi, perbaikan produk dan perubahan teknis. Yang ketiga, mencatat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, menarik modal dan keahlian asing. Yang kelima, menghasilkan valuta asing yang diperlukan untuk mengimpor bahan pangan apabila sektor pertanian mengalami ketertinggalan atau terjadi kekeringan panjang dan bencana alam lainnya. Yang keenam, menghilangkan distorsi ekonomi yang disebabkan oleh intervensi pemerintahan baik dalam pasar ekspor maupun dalam valuta asing. Yang ketujuh,
mendorong akses yang lebih setara atas sumber daya langka dan memperbaiki keseluruhan yang beralokasi sumber daya. Yang kedelapan, memungkinkan negara-negara berkembang untuk memetik manfaat penuh dari reformasi didorong oleh WTO. Poin yang keenam dalam bab ini yaitu pendekatan strategi industrialisasi Poin yang keenam dalam bab ini pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor, di mana pendekatan strategi industrialisasi ini adalah aliran yang berpikiran terhadap perdagangan dan pembangunan yang menekankan pentingnya mengatasi kegagalan pasar untuk melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong transfer teknologi ekspor produk yang lebih canggih secara progresif. Poin yang ketujuh dalam bab ini, integrasi ekonomi, di mana integrasi ekonomi adalah penyatuan ekonomi dan kebijakan ekonomi sehingga taraf tertentu dari dua atau lebih negara dalam satu wilayah. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama untuk bergabung dalam membentuk uni ekonomi dan blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara anggota sembari membebaskan pedagang antar anggota. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan materi kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bahwa like, comment, dan subscribe kalian sangat berguna untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.